Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 yang beranggotakan Naysila Kanza Aresta, Muhammad Fajar, dan saya sendiri M. Farid. Di sini kami akan memaparkan materi tentang jenis-jenis layanan konseling. Adapun pokok pembahasannya yaitu yang pertama layanan orientasi, yang kedua layanan informasi, yang ketiga layanan penempatan dan penyaluran, yang keempat layanan penguasaan konten, yang kelima layanan konseling perorangan, yang keenam layanan bimbingan kelompok, yang ketujuh layanan konseling kelompok, yang kedelapan layanan konsultasi, yang kesembilan layanan mediasi, yang ke-10 layanan advokasi. Baiklah, penjelasan materi akan dijelaskan oleh rekan saya Kanza dan Fajar. Baiklah, poin pertama adalah layanan orientasi. Layanan orientasi dalam bimbingan dan konseling yaitu memberikan pengenalan yang memungkinkan peserta didik dan pihak-pihak lain dapat memberikan pengaruh yang besar terhadap peserta didik untuk memahami lingkungan sekolah, kurikulum, dan lainnya yang baru dimasuki oleh peserta didik untuk mempermudah dan memperlancar peran peserta didik di lingkungan yang baru. Layanan orientasi berjalan 2 kali per tahun, yaitu tiap awal semester. Tujuan dari layanan orientasi ini yaitu supaya para siswa bisa beradaptasi dengan lingkungan yang baru secara memadai. Kemudian poin kedua adalah layanan informasi. Layanan ini membantu para siswa agar bisa menerima maupun memahami semua informasi, termasuk informasi diri, sosial, belajar, berkarir, bergaul, juga pendidikan lanjutan. Pemberian layanan informasi yaitu membantu supaya siswa bisa mempertimbangkan atau memutuskan suatu hal secara tepat tentang masalah pribadi, sosial, belajar, ataupun karir karena informasi yang diperoleh sudah cukup. Kemudian poin ketiga adalah layanan penempatan dan penyaluran. Layanan ini berfungsi supaya para siswa bisa mendapatkan penempatan juga penyaluran dalam kelas, kelompok belajar, program latihan, program studi, magang, kegiatan ekstrakurikuler sesuai bakat, potensi, minat, juga kondisi pribadi. Tujuan dari layanan penempatan dan penyaluran ini adalah yang pertama yaitu agar para peserta didik memperoleh tempat yang tepat dan sesuai untuk mengembangkan potensi dirinya. Yang kedua yaitu untuk mengarahkan peserta didik agar mampu memiliki kompetensi yang sesuai dengan bakatnya. Kemudian poin keempat adalah layanan penguasaan konten. Layanan penguasaan konten merupakan layanan yang membantu peserta didik menguasai konten tertentu, terutama kompetensi dan atau kebiasaan yang berguna dalam kehidupan di sekolah, keluarga, dan masyarakat. Kemudian yang poin kelima yaitu adalah layanan konseling perorangan. Layanan konseling perorangan merupakan layanan yang memungkinkan peserta didik mendapatkan layanan langsung tatap muka secara perorangan dengan guru pembimbing untuk membahas dan mengentaskan permasalahan yang dihadapinya dan perkembangan dirinya. Tujuan dari layanan konseling perorangan adalah agar peserta didik dapat mengentaskan masalah yang dihadapinya. Layanan konseling perorangan berfungsi untuk pengentasan dan advokasi. Selanjutnya yaitu layanan bimbingan kelompok. Layanan bimbingan kelompok merupakan layanan yang memungkinkan sejumlah peserta didik secara bersama-sama melalui dinamika kelompok memperoleh bahan dan membahas pokok bahasan atau topik tertentu untuk menunjang pemahaman dan pengembangan kemampuan sosial baik sebagai individu maupun sebagai pelajar, kegiatan belajar, karir atau jabatan, serta untuk pengambilan keputusan atau tindakan tertentu melalui dinamika kelompok. Selanjutnya itu layanan konseling kelompok. Layanan konseling ini adalah layanan yang membantu para siswa termasuk anggota kelompok supaya mendapatkan peluang pembahasan dan juga pengetasan berbagai masalah pribadi dalam dinamika kelompok. Pembahasan masalah tersebut adalah untuk masalah pribadi yang dialami oleh masing-masing anggota. Lalu untuk fungsinya adalah untuk pengentasan dan juga advokasi. Selanjutnya yaitu layanan konsultasi.
Layanan konsultasi adalah layanan dalam bimbingan konseling yang dilaksanakan oleh konselor terhadap seorang yang biasanya dipanggil dengan konsulti, yang memungkinkan konsulti memperoleh wawasan, pemahaman, dan cara-cara yang perlu dilaksanakannya dalam menangani kondisi atau permasalahan pihak ketiga. Konsultasi pada dasarnya dilaksanakan secara perorangan dalam format tatap muka antara konsultan dan konsulti. Selanjutnya itu layanan mediasi. Layanan mediasi yaitu layanan bimbingan dan konseling yang dilaksanakan konselor atau guru terhadap dua orang atau lebih yang sedang dalam keadaan saling tidak menemukan kecocokan. Ketidakcocokan itu menjadi mereka saling bertentangan serta saling bermusuhan. Dengan layanan mediasi dari konselor akan berusaha mengantarkan atau membangun hubungan di antara mereka, sehingga mereka menghentikan dan terhindar dari pertentangan lebih lanjut yang merugikan semua pihak. Yang terakhir yaitu layanan advokasi. Layanan advokasi adalah layanan bimbingan dan konseling yang membantu konseli untuk memperoleh kembali hak-hak dirinya yang tidak diperhatikan atau mendapat perlakuan yang menyalahi hak-haknya. Fungsi advokasi dalam konseling berupaya memberikan bantuan agar hak-hak keberadaan, kehidupan, dan perkembangan orang atau individu atau klien yang bersangkutan kembali memperoleh hak-haknya yang selama ini dirampas, dihalangi, dihambat, dibatasi, atau dijegal. Baiklah, itulah presentasi dari kami. Mohon maaf atas kekurangannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.